Moco Buku Channel. Media People. John Brinkley. Pada 1917, John Brinkley dan istrinya tiba di Mulford, Kansas yang waktu itu berpenduduk 200 jiwa. Mereka menyewa toko obat dengan uang sewa 8 per bulan. Nyonya Brinkley menjual obat sah di depan, sedangkan Brinkley berbincang-bincang dengan pasien di ruang belakang. Pada suatu hari, seorang lelaki tua memanggil Dr. Brinkley untuk melakukan sesuatu guna mengatasi masalah kejantanannya. Dan seperti dikisahkan dalam percakapan itu, diceritakan pengalaman Brinkley dengan kambing di kantor medis di perusahaan pengemasan daging Swift. Pekerjaan yang hanya dijalani kurang dari 3 minggu, kata Brinkley, Anda tidak akan mengalami masalah apabila Anda punya sepasang organ kambing di dalam diri Anda. Operasi kemudian dilakukan di kamar belakang dan berita pun menyebar. Tidak lama kemudian operasi organ kambing itu dikenakan biaya $750, kemudian $1.000, lalu $1.500. Pada 1918, Brinkley yang hanya punya gelar dokter melalui sekolah yang tak jelas membuka rumah sakit Brinkley. 5 tahun kemudian, dia mendirikan stasiun radio KFKB untuk mengabarkan teknik penyembuhannya. 6 kali dalam seminggu, Brinkley memuji keunggulan rumah sakitnya melalui sistem radio. Jangan biarkan dokter $2 Anda membuat Anda mati, katanya. Kunjungi Dr. Brinkley jika perjalanan ke Milford tidak bisa dilakukan. Para pendengar disarankan dikirim ke cabang-cabang Brinkley. Tak lama kemudian, pesanan saat banyak sehingga dilaporkan Brinkley membeli kambing dari Kansas yang diangkut dengan mobil box Dr. Brinkley. Menjadi kata terkenal, Radio Digest memberi KFKB dimiliki Brinkley, singkatan dari Kansas Swiss, Kansas Bass. Golden Microphone Award sebagai radio paling populer di negeri itu, stasiun itu meraih 356,27 suara dalam polling di majalah tersebut. Brinkley menjadi calon gubernur pada 1930. Harry Worthing memenangkan pemilihan dengan perolehan 200.017.171 suara, lebih unggul dari Brinkley yang meraup 18.378. Tetapi Brinkley mungkin akan menang jika tidak ada kesalahan dari pemilihan yang membuat suara mereka tidak sah. Juga pada 1930, persoalan lisensi KFKB mulai mengamukan setelah terbunyinya Federal Radio Commission. American Medical Association meminta lisensi itu dicabut. Profesi medis marah kepada Brinkley tapi tidak punya cara untuk membongkar penipuannya. Brinkley menarik banyak pendengar Amerika ketika dia menyerang AMA sebagai persatuan pemotong daging. Para rapat dengan pendapat lisensi, Brinkley berargumen bahwa First Amendment menjadi kebebasan untuk menyatakan pandangannya tentang kedokteran organ kambing atau apa saja yang dikehendakinya. Dia menunjukkan bahwa Kongres secara spesifik melarang FRC melakukan sensor. Dia mengatakan bahwa pencabutan lisensi KFKB akan melanggar First Amendment. Walau demikian, FRC menolak perpanjangan izin radio Brinkley. Brinkley menolakkan perpanjangan ini melalui sidang pengadilan federal
dan kasus ini menjadi contoh utama dari hubungan antara First Amendment dengan bisnis siaran Amerika. Keputusan pengadilan berpihak pada FRC dengan menyatakan bahwa lisensi radio harus diberikan untuk radio yang melayani kepentingan, kenyamanan, dan kebutuhan publik. Menurut pengadilan, adalah tepat bagi komisi untuk meninjau program radio dalam menentukan perpanjangan lisensi. Britney mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS, tetapi MA menolak membahasnya kasusnya. Bedah kambing ini tak lagi mengudara melalui siaran langsung radio, tetapi itu tak lama Dr. Blinky ternyata tak mudah menyerah. Dia membawa stasiun radionya ke Villa Ascension, Meksiko, di dekat Rio Grande dari Del Rio, Texas, untuk meneruskan penyiaran pandangannya melalui jalur telepon. Di rumahnya di Milford, Blinky masih menjangkau banyak warga Amerika sampai 1942 ketika pemerintah Meksiko menasionalisasi properti milik asing. Berita dan pengumuman pelayanan publik sebelum aturan ini disebut pada 1980-an, sebelum Howard Stern didenda untuk siaran yang kasar dan jorok hanya kecil. Infrastruktur dalam transisi, studi preview. Setelah 70 tahun dalam status quo, infrastruktur stasiun siaran Amerika Serikat berubah secara signifikan dengan munculnya telekomunikasi aksi pada 1996. Perubahan ini dipicu oleh pemerintah yang mengurangi regulasi sektor privat dan oleh perubahan dalam teknologi. Karakteristik historis, meskipun mengandung premis filosofis yang gamang, termasuk dilema First Amendment, industri siaran radio cukup bagus, mendapat banyak uang, dan cukup nyaman dengan infrastruktur yang diciptakan oleh UU yang dibuat oleh Federal Radio Commission pada 1927 dan kemudian FCC pada 1934. Berikut ini adalah karakteristik historis dari industri siaran pada masa awal. Sektor privat. Industri ini dimiliki swasta privat dalam kerangka tradisi kapitalis Amerika Serikat. Ini berbeda dengan negara-negara lain yang menggunakan konsep airwaves sebagai milik publik untuk menciptakan struktur siaran nasional yang disponsori pemerintah. Dukungan iklan. Industri ini dibiayai sendiri melalui penerimaan iklan, juga dalam kerangka tradisi kapitalis AS. Tetapi ada pengecualian ketika menyadari potensi radio sebagai kekuatan kultural yang mungkin tidak menguntungkan secara komersial. Federal Radio Commission menyediakan frekuensi untuk radio non-komersial yang berizin. Lisensi ini kebanyakan diberi kepada universitas melalui eksperimen radiotelegrafi dan tujuan pendidikan. Stasiun ini sekarang disebut public radio. Pembuatan regulasi. Lisensi yang diberikan pemerintah menetapkan jalur tertentu pada spektrum elektromagnetik untuk menghindari chaos yang pernah terjadi pada 1927. Ini membuat banyak stasiun masuk ke jalur spektrum yang tersedia. Kepemilikan lisensi stasiun radio diberikan kepada pemilik lokal dalam rangka meragamkan isi, termasuk berita dan ide. Di dunia radio, beberapa kepemilikan kelompok diizinkan dengan maksimum 7 jaringan. Beberapa kepemilikan kelompok diizinkan dengan maksimum 7 stasiun.
Isi: pemerintahan tidak pernah punya agen di radio untuk mengawasi siaran, tetapi FFC bersedia untuk mendengarkan keluhan dan melakukan sesuatu. Kemungkinan dicabutnya izin, meski jarang terjadi, sudah cukup untuk membuat stasiun radio tidak melakukan siaran di luar praktik bisnis dan sosial yang menerima secara sosial. Meskipun tidak berlisensi, jaringan radio sesuai dengan ekspresi pemerintah tentang afiliasi. FCC menjelaskan bahwa afiliat bertanggung jawab atas apapun yang retransmisikannya dari jaringan radio. Deregulasi: Ronald Reagan memproklamirkan bahwa masa pemerintahan akan membawa pemerintahan untuk mendukung bisnis. Pada 1996, 7 tahun setelah Reagan tak berkuasa, tampaknya harapan deregulasi Reagan mulai terwujud, setidaknya di dunia siaran. Dengan telekomunikasi dan aksi tahun 1996, diperlonggar batas-batas lama dalam pemilikan stasiun radio oleh satu perusahaan. Perusahaan radio tersebut segera melakukan merger. Sekarang FFC tidak membatasi pemilikan kecuali 8 stasiun untuk satu pasar. Perubahan struktur korporat radio AS mencerminkan pelemahan konsep trusteeship. Pemerintah tidak berperan lagi sebagai pemerintah bagi publik untuk memastikan industri radio melayani kepentingan publik. Konsep trusteeship menimbulkan kebutuhan persyaratan seperti fairness doctrine yang menyarankan agar semua stasiun radio mengutarakan semua isu kontroversial dan pengumuman publik. Dan bahkan detail micromanagement yang mensetarakan identifikasi suatu radio dengan kalender dan lokasi. Persyaratan seperti itu hampir semuanya ditiadakan pada 1996 karena salah satu premis yang melandasi peran pemerintah sebagai perwakilan, yakni kelangkaan saluran jalan scarcity. Setelah tidak ada teknologi menemukan cara untuk menyediakan ruang dan spektrum elektromagnetik bagi 13.000 stasiun. Sebagai gantinya, muncul konsep pasar marketplace konsep, di mana pasar akan dimiliki peran yang lebih besar dalam menentukan bentuk siaran radio. Jika orang tidak suka satu radio, mereka akan memilih radio lainnya, dan akibat mereka tidak akan berpindah saluran gelombang. Stasiun yang tidak memenuhi kebutuhan publik pada suatu saat akan kehilangannya pendengar dan pengiklan yang tak lagi beriklan. Konsepnya sederhana: biarkan mekanisme pasar bertindak sebagai regulator, maka akan bertindak secara langsung. Akan tetapi, peraturan pemerintah sulit didengar dan jarang yang melanggarnya. Juga mekanisme regulasi yang merupakan wadah yang melindungi instruktur industri ini masih dilindungi. National Association of Broadcasters yang memiliki pemilik stasiun radio dan televisi terus melobi agar pemerintah menjaga status quo demi kepentingan bisnis mereka. Misalnya, industri ini menunda bertahun-tahun untuk menyetujui penggunaan satelit oleh XM dan Sirius untuk menyiarkan langsung ke pendengar. Akan tetapi, untuk isu ini FCC akhirnya mengaplikasikan konsep pasar dan karenanya memperbolehkan penggunaan satelit, dan biarlah pendengar yang akan menentukan pilihannya. Radio satelit. Duo radio satelit yang pertama di AS mengudara pada 2001. Sirius dan CM menyiarkan acara dari banyak satelit, menyediakan suara digital dan bagian besar bebas iklan dengan biaya langganan antara 10 sampai 13 dolar.
per bulan. Perusahaan ini berusaha menjaga pendengar dengan mengajak pabrik mobil untuk memasang penerima radio satelit di produk mobil buatan mereka sekitar 12 unit per tahun, baik itu Sirius maupun CM, menawarkan setidaknya 100 saluran musik pop, country, berita, olahraga, berbincang-bincang dan juga acara khusus seperti musik kamar, hits Broadway, NPR, buku audio dan tip merawat taman. Pada 2004, Sirius dan CM kemudian saling bersaing dan juga berkompetisi dengan radio tradisional lainnya. Sirius bekerja sama dengan Howard Stern dalam kontrak 5 tahun senilai 500 juta US dollar yang dimulai pada 2006 setelah kontrak Stern sebelumnya sudah berakhir. Gaya shock job Stern di Sirius berada di luar yurisdiksi FCC yang hanya memberi lisensi parameter teknis untuk radio satelit. Misal, dari satelit tidak dianggap sebagai memiliki pabrik. Tak mau kalah, CM bekerja sama dengan Major League Baseball untuk menyiarkan setiap pertandingan besar sampai tahun 2011 dengan opsi untuk 2012 sampai 2014. Perjanjian ini bernilai 650 US dollar. Kenaikan biaya acara ini menunjukkan perjudian besar-besaran oleh kedua perusahaan satelit itu, karena pada 2006 mereka mulai kehabisan uang. Stasiun-stasiun lokal berharap pesaing mereka itu kalah pertaruhan. Selama bertahun-tahun, stasiun lokal menantang otoritas stasiun nasional oleh pemerintah federal karena mereka takut kehilangan pendengar dan pengiklan secara FCC. Ketika FCC menguji radio satelit, stasiun radio lokal mengatakan kepada para pengiklan bahwa stasiun radio satelit tidak punya kepercayaan lokal seperti yang dimiliki radio tradisional. Namun, banyak stasiun radio lokal menghemat uang dengan melakukan siaran biasanya melalui satelit dari lokasi yang jauh yang melayani ratusan radio secara bersamaan dengan semua siaran jenis musik, perbincangan, atau olahraga. Dan kenyataannya banyak stasiun lokal tak lebih dari penyalur dari secara nasional. Meskipun teknologi bermungkin mereka menyisihkan ramalan suara lokal, dan tentu saja iklan selain faktor lokal itu, acara sebuah stasiun bisa dikira acara dari Sirius atau CM. Ancaman CM dan Sirius terhadap stasiun lokal makin kuat ketika kedua radio satelit itu menambahkan acara ramalan cuaca dan laporan lalu lintas terbaru di kota-kota besar pada 2004. Mereka juga menawarkan acara laporan olahraga, konser musik rock, dan saluran untuk tema sport dan musik dari hampir semua jenis. Teknologi baru. Pada awal 2000-an, teknologi lain muncul mengajak infrastruktur industri radio, iPod, player MP3 yang bisa dibawa kemana-mana. Buatan Apple ini membuat pendengar radio menyusut dengan alat dan musik yang bisa di-download dari internet atau dari CD mereka. Orang bisa menyusun daftar lagu sendiri tanpa perlu disc-jocks. Tidak ada iklan dan tidak perlu giliran waktu kesukaannya diputar. Podcasting. Hampir semua orang yang ingin menciptakan sebuah show dapat merekam lebih dahulu sekumpulan musik favoritnya, melengkapinya dengan narasi dan sebuah file komputer. Kemudian dia menambahkan hyperlink di web server. Mereka tidak membuat semua orang yang mendownload show untuk dimainkan di komputer atau MP3 player. Setiap kali pendengar masuk ke server itu lagi, muncul show baru dari sumber yang sama yang bisa didownload secara otomatis. Podcasting punya potensi membuat semua orang menjadi disc jockey. Ini juga mengurangi bahwa pendengar radio on-demand radio seperti perawatan TiVo untuk televisi, perangkat radio on-demand radio berdasarkan pemerintah muncul di pasaran.
Layanan yang paling menonjol yakni Radio Time menawarkan database berisi 35 stasiun radio dari 440 negara dengan biaya langganan $39 per tahun. Beberapa modul Radio Time mencakup jammer AM, FM. Media teknologi AirPlay untuk dijual sesuai dengan nama LG103-9. Sebuah radio FM dari Phoenix, Arizona memutar musik pop yang sedang hotnya. Layanan streaming di internet lebih baik, bebas iklan dengan musik yang selalu baru. Stasiun ini menjual waktu kepada perusahaan rekaman yang ingin merilis lagu terbarunya. Ini adalah pendapat utama dari radio ini. Bagi pendengar, musik tanpa iklan tampak cocok dengan format edgy dan ingin barang edgy, paham. Pembayaran untuk memainkan musik dalam program streaming menggantikan beberapa iklan. Pendapatan non-iklan lainnya berasal dari musik yang paling banyak di-download dari website retail musik iTunes. Adakah cara lain yang lebih efisien untuk menjaga keburuan daftar musik yang populer? Pendapat non-iklan yang lain berasal dari musik yang diambil dari daftar musik yang tidak cocok dimainkan melalui siaran langsung. Otak di balik LG, Scott V, baru melalui eksplorasi teknologi baru. V mengatakan dia meramalkan akan ada alat yang membuat pendengaran cukup menekan tombol untuk mendengar lalu apapun yang diinginkan dan mendownloadnya secara cepat di iPod atau perangkat MP3 lainnya. Perusahaan radio study preview. Segelintir perusahaan mendominasikan industri radio AS menggunakan musik dan acara lain yang cocok dengan selera massa. Akan tetapi, pendekatan ini menimbulkan kritik terhadap korporat radio karena semua isi acara hanya relatif serupa. Jaringan radio berusaha menarik kembali pendengarnya yang telah beralih ke sumber musik, berita, dan informasi alternatif. Kepemilikan jaringan perusahaan untuk memotong biaya dan memaksimalkan profit. Jaringan radio besar mengonsolidasikan properti mereka di era pasca 1996 dan bukan hanya mensentralisasikan playlistnya, tetapi juga disc jockey-nya. Kebanyakan stasiun radio yang dimiliki Clear Channel, Viacom, dan jaringan lainnya menggunakan komputerisasi penjadwalan yang sama, di mana masing-masing stasiun yang mengambil hanya sekitar 300-400 judul lagu dengan sekitar 30-40 lagu yang paling banyak diputar melalui sistem yang disebut voice tracking. Segelintir penyiaran di situs punya pusat memainkan lagu melalui banyak radio berbeda di pasar yang berbeda. Cara yang disebut roboprogramming ini cukup efisien demi memaksimalkan profit. Pula, acara dipenuhi dengan iklan. Beberapa stasiun menyediakan 22 menit per jam untuk iklan. Beberapa iklan yang panjangnya sampai 10 menit. Sebuah studi pada 2004 yang dilakukan oleh perusahaan JP Morgan menentukan bahwa rata-rata 15 menit dari setiap jam disediakan untuk iklan. Operator besar menaikkan profit mereka dengan formula ini. Setelah Telecommunication Act tahun 1996 membuat mereka bisa mengumpulkan stasiun radio sampai stasiun, bahkan sampai ratusan. Pelan-pelan para pendengar mulai menemukan kemiripan acara dan memunculkan label negatif radio korporat. Setelah dikagetkan oleh berkurangnya dengan pendengar dan oleh
munculnya iPod dan radio satelit, Kylie Jenner mulai bangkit lagi pada 2005. Media Data Bank, jaringan radio. Selama bertahun-tahun, pemerintah membatasi perusahaan radio untuk memiliki tak lebih dari 7 radio AM dan FM. Tetapi pembatasan ini pelan-pelan dilonggarkan. Kemudian Telecommunication Aksi 1996 mencabut ketentuan ini, kecuali bahwa satu perusahaan dapat memiliki tak lebih dari 8 stasiun dalam satu pasar yang besar. Tak lama kemudian jaringan radio mulai mencaplok stasiun-stasiun dari radio dan jaringannya. Merger Clear Channel dan AM/FM pada 1999 menciptakan kelompok radio berjumlah 838 buah. FFC kemudian melonggarkan lagi pembatasannya pada 2003. Kylie Jenner memiliki 1.200 stasiun radio. Ini adalah jaringan terbesar. Case studi, lebih banyak kekuasaan untuk daya rendah. Ibar Robert Muhammad ditahan lantaran mengoperasikan stasiun radio bajakan kecil tak berizin di Queens dan Brook INY di Fargo, North Dakota. Siaran mahasiswa dihentikan ketika stasiun radio KDSU-FM diambil alih oleh jaringan North Dakota Public Radio. Sekarang keduanya kembali siaran setelah Federal Communication Commission membekukan lisensi radio non-komersial pada 1990. Gerakan Akar Rumput telah mendirikan lebih dari 1.000 radio tidak berizin sebagai bentuk protes. Akhirnya pada tahun 2000 FCC memberi izin penggunaan radio low power berdaya rendah untuk kelompok komunitas seperti perpustakaan, gereja, dan usaha non-profit kecil lainnya yang ingin menjangkau area geografis yang kecil. Stasiun LPFM non-komersial yang kecil dan sederhana diberi izin beroperasi pada daya 100 watt yang bisa menjangkau radius sejauh kurang lebih 3,5 mil. Radio-radio besar selama satu dekade terakhir melakukan lobby untuk mengakhiri pembatasan kepemilikan radio dan menantang radio low power. Tahun 2000 mereka sukses dalam mengurangi jumlah stasiun radio FM direncanakan sebanyak 80%, tetapi National Association of Broadcasters juga menegaskan bahwa berdasarkan studi 2 tahun senilai $2 juta, stasiun radio kecil tidak menimbulkan ancaman signifikan bagi para radio besar. Berdasarkan studi ini, FFC merekomendasikan agar Kongres memperluas layanan FM dan Local Communication Radio Act pada 2005 diperkenalkan di Kongres oleh Senator John McCain. Radio kecil milik Muhammad menyiarkan lagu-lagu hit dari Bollywood dan siaran pandangan langsung pertandingan kriket dari Kepulauan Karibia. Muhammad mulai siaran langsung ketika dia berumur 16 tahun, bekerja sama dengan ayahnya yang merupakan pionir di Radio Demerara di Guyana. Dia mendeskripsikan dirinya sebagai insinyur, disc joki, dan penyanyi. Thunder Radio mulai menyiarkan musik, talk show, dan siaran langsung ke atletik di North Dakota State University pada tahun 2004. Setelah FFC memberi izin low power untuk kelompok non-profit yang menyerahkan operasinya kepada organisasi mahasiswa, pembangunan stasiun radio ini menelan biaya sekitar 10 juta US dollar dan dibayar oleh dana mahasiswa NDSU dan pemerintah. Cerita suksesnya lainnya adalah KOCHZ di Opelousas, Louisiana yang dijalankan oleh Southern Development Foundation, organisasi hak sipil pertama di AS, memiliki stasiun radio sendiri. Stasiun ini juga menyiarkan festival musik Zico
tradisional terbesar di dunia. Oroville, California, kehilangan stasiun radio ketika Chris Channel membelinya, membeberkan dan memindahkan lisensi ke kota lainnya. Oroville kita punya RBS dan memandang dirinya sebagai kunci utama yang rencana revitalisasi data kota yang sudah amat mendesak. Kepentingan publik dalam stasiun radio Flow Power membuat konflik antara kepentingan publik dan pasar menjadi perhatian Radio Action tahun 1927, memberi regulator federal kewenangan untuk membuat aturan-aturan demi kepentingan kenyamanan dan kebutuhan publik. Sekarang, kemajuan teknis membuat penerima siaran dan pengirim siaran bisa terhubung dengan jelas dan tepat. Tetapi kemudian banyak stasiun bersaing berebut pendengar, dan pemerintah memutuskan untuk membuat skema lisensi kepentingan publik. Pemilik secara langsung tidak membayar untuk privilege saluran frekuensi dan menerima izin jangka pendek dan harus mau melayani kepentingan publik. Salah satu problem dalam tipe regulasi ini adalah Kongres tak pernah mendefinisikan secara persis apa itu kepentingan publik. Pada kritik mengatakan bahwa regulasi kepentingan publik ini kini menjadi berarti bahwa kepentingan dimaksud adalah kepentingan regulator dan persaingan inovasi dihambat. Kritik lain terhadap sistem perwakilan publik ini menyatakan bahwa aturan ini melanggar First Amendment. Para pengkritik mengatakan FFC keliru ketika ia memutuskan bahwa kelangkaan struktur yang menjustifikasi aplikasi asimetris dari First Amendment dengan membatas jumlah radio. Yang lainnya mengeluhkan fakta bahwa banyaknya pilihan yang dihadirkan oleh konglomerasi media di tingkat nasional ternyata tidak dinikmati di tingkat lokal. LPFM dapat mengubah itu dengan menghidupkan kembali radio lokal di AS.